kan, gimana nih cara kelola THR yang paling ideal ya, paling nyaman buat kita semua, apalagi kita mungkin sudah melakukan yang namanya menabung ya teman-teman. Nah ini penting sekali. Cuman saya cuma mau highlight dulu ya sebelum saya masuk ke market ya teman-teman. Saya ingin langsung aja dulu. Kira-kira saya ada kurang lebih 5 poin yang kita harus lakukan ya dalam mengelola THR nih gitu buat teman-teman. Yang pertama jangan lupa ya untuk selalu berbagi. Yang bayarin ya, kita namanya lagi bulan penuh berkah nih, alangkah baiknya kalau kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita semua atau mungkin ke orang yang kurang beruntung ya. Itu adalah momen yang sangat baik ya buat kita semua. Itu bikin kita juga rilis, kita alhamdulillah ada THR. Yang pertama kita harus berbagi. Yang kedua tadi Mbak Irin udah sempat sampaikan ya, namanya menabung tadi ya. Itu jangan lupa juga tuh harus berapa alokasinya. Nah, saya mungkin menabungnya mau informasikan lebih terhadap ini ya, menabung di sisi emergency cash fund ya. Jadi yang mana kita harus punya kurang lebih ya kita kumpulin nih 3 sampai 6 kali pendapatan bulanan kita yang mana kita udah sisihkan nih. Kalau kita perlu kita ngambil dari situ. Mungkin dari THR kita juga masukin tuh ke situ di emergency cash fund. Itu salah satunya teman-teman. Jadi jangan lupa tadi saya bilang pertama berbagi, yang kedua menabung lewat emergency cash fund. Itu bisa kemana? Saya ngelihatnya bisa di tabungan biasa yang teman-teman tiap hari ambil ya, atau mungkin tiap minggu ambil. Bisa juga ke reksadana pasar uang. Saya kira itu juga salah satu yang kita bisa sisihkan. Itu bisa arahnya ke sana untuk menabung tadi. Yang ketiga investasi. Nah di investasi ini saya ingin cerita sedikit. Investasi ini kita harus bagi-bagi juga Mbak Irin, yang namanya nanti jangka panjang ya, itu kita ngomongin lebih dari 3 sampai 5 tahun ya, 5 tahun ke atas. Mungkin jangka menengah yang mungkin kita juga ingin mendapatkan yang namanya income bulanan ya, atau quarterly atau half yearly, itu bisa. Sama juga yang paling rendah itu ya kayak tadi yang saya bilang menabung ya, atau pasar uang yang tenornya lebih pendek lagi. Nah untuk investasi ini saya coba cerita sedikit ya Mbak Irin. Ini kan related sama yang namanya investasi macam-macam ya. Kita bisa taruh di reksadana ya, untuk itu salah satunya investasi. Kita bisa beli saham atau beli emas dan segala macam. Tapi untuk saat ini kita yang paling affordable saya kira reksadana saham buat kita semua. Saya kira ini yang terjadi di Indonesia yang sangat common, apalagi di Bimani kita punya aplikasi yang teman-teman sobat Bimani bisa langsung untuk beli reksadana ya. Nah untuk reksadana saham sendiri saya melihat untuk jangka panjang ya, kalau teman-teman sudah mulai alokasikan dana tersebut untuk jangka panjang, ini adalah momentum yang sangat baik sobat Bimani. Kenapa? Mungkin kalau yang udah ikut nih, saya coba highlight juga nih, teman-teman mungkin udah ikut, pasti kalau masuk reksadana sahamnya di tahun lalu udah pasti untung nih. Mbak Irin udah untung belum nih kalau masuk reksadana saham? Udah cuan. Harus lihat jangka panjang ya Mas ya, nggak bisa cuma nunggu pendek. Ya mungkin hanya lihat aja, tapi jangan diambil, boleh cuma dilihat gitu ya Mbak Irin ya. Jadi kita hanya bisa melihat, kita lihat itu pasti ada, kita ngelihat performance-nya udah cukup baik. Untuk reksadana saham sendiri itu teman-teman mungkin saya cerita sedikit, perlu juga mengetahui namanya situasi global juga ya, terkait dari pergerakan dari reksadana saham yang mengacu terhadap IISG, salah satu benchmarknya gitu. Nah yang mana kita tahu IISG sendiri secara year to date ya teman-teman, itu udah kurang lebih growth year to date itu berarti dari Januari sampai April ini kurang lebih sampai 9,5%, which is itu benchmark yang kita lihat. Jadi saham-saham di IISG ini meningkat, jadi banyak sekali investor lokal, asing, paling banyak asing ya yang masuk juga, lokal juga masuk, cuman mungkin investor asing ini lagi senang nih sama Indonesia ya. Mau gimana ya, kita satu negara yang sangat menarik buat diinvest ya Mbak Irin ya, itu yang menyebabkan capital inflow terus masuk. Sampai year to date ini, sampai bulan April ini kurang lebih kita ada lebih sampai 35 sampai 40 triliun yang masuk ke pasar sahamnya Mbak Irin. Jadi ini dana asing terus masuk ya, mereka mau invest nih. Lihat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia ini sangat menjanjikan ya, dari fundamentalnya juga mulai membaik. Kita tahu bahwa kondisi ekonomi kita juga mulai membaik, walaupun memang ada kondisi inflasi dan segala macam ya selain itu, tapi banyak sekali news yang positifnya sih Mbak Erin gitu. Mungkin saya highlight sedikit ya. Yang pertama ya tadi ya, capital inflow masuk tadi karena kenapa? Tadi ya untuk growth kita, GDP growth kita juga untuk tahun 2021 kemarin juga masih positif, dan diharapkan tahun ini pun juga masih positif juga gitu. Itu satu. Yang kedua, kita juga Indonesia sudah mencapai namanya herd immunity Mbak Erin. Jadi yang mana kita lihat memang kurang lebih di nasional itu udah sampai 83% itu sudah melakukan yang namanya vaksin keduanya Mbak Erin. Itu tunggu mungkin sekarang
yang booster masih kurang lebih 10%-an, 10 sampai 11%-an. Tapi artinya yang vaksin pertama itu sudah selesai, vaksin kedua artinya ya udah mulai nih, ekonomi sudah mulai recover, orang sudah berani keluar ya tadi ya. Untuk COVID sendiri kita harapkan sudah mulai menurun. Itu terjadi di bornya sendiri, bed occupancy ratio yang ada di rumah sakit ini sudah mulai menurun. Jadi kita harapkan nih efek yang cukup positif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu nih mau menjelang puasa, menjelang lebaran nih, orang biasanya mudik nih. Bayarin mudik ya nih Iya, saat ini. siap-siap mudik. Siap-siap Iya. mudik juga ya. Nah itu dia. Nah itu kalau mudik yang namanya ini ya spending itu juga pasti akan meningkat dari kita pribadi ya, dari setiap orang ya, itu akan melakukan consumer spending. Itu juga kita lihat akan membantu growth juga kurang lebih sampai 1% secara nasional. Jadi artinya ini langkah yang situasi sentimen yang cukup positif tadi ya. Nah, adanya COVID yang sudah menurun, kita harus imunitasnya nambah, fundamentalnya juga membaik, capital inflow-nya masuk ke kita gitu. Nah, terus yang ketiga tadi namanya lebaran itu pasti consumer goods-nya juga meningkat ya, customer untuk orang-orang yang melakukan spending juga meningkat gitu. Itu sih Mbak Erin yang paling penting ya. Yang keempat itu ada yang namanya BLT. Nah, pemerintah dengan adanya kemarin COVID ya, ini juga masih mempunyai portion untuk BLT di masyarakat ya. Ini juga akan dilakukan nih Mbak Erin dalam waktu dekat. Kalau nggak salah di April ini udah jalan deh BLT-nya. Nah itu juga cukup baik ya. Ini kita lihat membantu ekonomi makro juga gitu untuk BLT ini. Gitu. Itu sih yang paling news yang kita harapkan ini bisa meningkatkan growth ekonomi kita ya. Itu yang bikin tadi ya saham-sahamnya meningkat. Terus juga yang kemarin ini mungkin salah satunya untuk tahun ini kita banyak juga ada yang namanya IPO untuk sektor teknologi Mbak Erin. Ini juga membantu growth ya untuk masyarakat. Ya, untuk masuk ke ke sektor teknologi tadi, dan salah satunya masuk ke ESG ya, ke environmental, terus social sama government. Jadi banyak sekali perusahaan yang udah mulai aware itu. Jadi artinya investor asing makin yakin, kenapa nggak kita masuk? Ini efeknya dengan ISG-nya naik, nah si reksadana sahamnya itu juga meningkat. Tapi teman-teman tetap Sobat Bimani harus aware terhadap risk profile teman-teman ya, yang mana untuk reksadana saham ini adalah untuk jangka panjang gitu. Tetap kita fokus rencana teman-teman di planningnya itu apa, jangka panjangnya apa, itu ke sana gitu Mbak Erin untuk reksadana saham. Jadi investasi itu saya kira yang paling baik saat ini adalah masuk ke sana gitu. Itu sih Mbak Erin. Dan yang kelima mungkin saya juga ingin cerita kita harga komoditas nih Mbak Erin. Komoditas kita sebagai Indonesia ini negara terbesar ya, salah satu negara terbesar yang pengekspor komoditas, coal, mining ya. Itu juga meningkatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang coal dan mining tersebut juga increase. Jadi saham-sahamnya juga meningkat. Ini juga banyak diburu oleh asing. Nah ini kenapa? Karena kondisi global tadi yang Mbak Irin kita tahu di Amerika memang ataupun di global ya, ini kondisi Amerika sendiri inflasinya juga meningkat. Itu juga mempengaruhi secara keseluruhan market juga gitu ya, yang mana ada capital inflow dari sisi obligasi juga, capital outflow, tapi kita lihat ini hanya temporary. Yang kedua adalah kondisi situasi yang mana terjadi di Ukraine Rusia ya, yang masih terjadi konflik. Nah ini juga mengincrease tadi yang meningkatkan harga-harga komoditi gitu secara internasional ya. Kita lihat bahwa ya ini salah satunya ada peningkatan. Tapi kalau yang subsidi dari oil price sendiri saya kira itu akan terus stabil ya. Kita harap pemerintah udah punya budget untuk khusus yang subsidi gitu. Jadi nggak perlu khawatir sih untuk hal itu ya. Gitu. Jadi itu sih yang kelima, saya ngelihat ini sih Mbak Erin, Indonesia sendiri di ASEAN itu adalah negara yang kita bisa dibilang ini negara yang bisa dibilang consumer goods-nya sangat besar ya, population-nya juga sangat besar, angkatannya sangat besar, untuk masyarakat yang productive age-nya juga sangat besar ya, kita kurang lebih sampai 60-70% itu meningkatkan daya beli masyarakat kita juga di sini. Gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Erin. Oke, Mas, dari yang Mas Irfan cerita nih banyak banget good news-nya ya. Jadi pasti nih teman-teman waktu terima THR, wah harus alokasi nih dananya buat masuk juga untuk investasi, ya nggak sih? Soalnya potensinya lagi bagus gitu. Paling
pertanyaan berikutnya nih ya Mas, dari semua tadi Mas Irfan cerita soal kondisi globalnya oke, terus IHSG-nya juga bagus gitu ya. Habis itu juga consumption kan masih meningkat terus nih karena kita lagi di bulan Ramadan. Nih, yang bikin orang pada galau dari tadi itu kalau misalnya terima THR, berapa persen sih Mas yang harus dimasukin untuk investasi gitu? Oke, jadi tadi poin satu berbaginya udah, terus Hmm. menabungnya juga udah ya, terus investasinya udah. Sebelum saya masuk ke sana, Mbak Erin, ada dua lagi nih hal yang penting, Mbak Erin, Oh, yang menjadi cara kelola THR ya. Tadi saya bilang ada 5, yang keempat sebenarnya tadi perlindungan diri dulu, Mbak Erin. Kita lengkapin oh, dulu perlindungan hmm. diri untuk kesehatan contohnya. Itu jangan lupa juga ada alokasi ke sana gitu. Nah, yang terakhir itu alokasi untuk hari raya nih. Kita tahu mau lebaran ya, udah pasti ada yang kita alokasikan buat tiket mudik, jangan lupa. Nah, itu juga harus sudah disiapin dananya, mungkin juga mau beli baju atau kue atau mungkin mau kasih THR buat keponakan ya atau bikin kita beli baju lebaran itu juga harus disiapin gitu. Tapi kalau tadi Mbak Irin bilang investasi, Van, kira-kira yang kita harus berapa persen? Nah, untuk investasi sendiri, saya kira kalau semuanya komponen tersebut yang kelima-limanya sudah dikumpulkan, yang untuk poin ketiga, saya kira itu porsinya harus lebih besar sih Mbak Irin. Kenapa? Karena ini kita ngomongin ini jangka panjang ya. Kita tahu THR ini kan tahunan ya teman-teman Mm-mm. Sobat Bimani. Jadi kita harapkan teman-teman ini juga dana tersebut ini buat jangka panjang saya melihatnya gitu. Memang harus dialokasikan sebagian besarnya itu ke sana, ke investasi tersebut. Mungkin kurang lebih kalau kita lihat kalau semuanya udah teralokasikan mungkin sekitar 35 sampai 40% sih Mbak Irin kalau bisa diinvestasikan ya gitu. Karena kita tahu ini bahwa dana tersebut buat jangka panjang. Tapi tiap poin ini udah harus kita siapkan sih 5 poin tersebut ya. Cara kelola terakhir yang paling nyaman sih saya bilang. Cuma balik lagi ke teman-teman Sobat Bimani ya, kira-kira kebutuhan yang paling urgentnya di mana, tapi investasi jangan pernah lupa gitu karena bisa dibilang kita pengen ngalahin yang namanya inflasi ya Mbak Erin. Kita tahu ya ini aja Amerika inflasi ya cukup tinggi ya nih, salah satu yang tertinggi sejak dari tahun 90 kalau nggak salah. Ini juga Amerika juga mengalami inflasi, Indonesia juga mengalami nih saat ini. Artinya ada peningkatan dari pricing setiap barang ya, item itu akan refleksnya mau nggak mau ke sana walaupun udah ada peningkatan, tapi gimana kita mensiasatinya. Nah, itu dia. Kalau kita cuma taruh di tabungan aja atau mungkin hanya di cash aja gitu ya buat sobat win sangat disayangkan ya. Kenapa? Bener. Karena tadi nilai uang pun juga nantinya akan turun, itu juga terpengaruh sama kehidupan kita. Mau nggak mau kita hidup ini di dunia ini pasti ada tadi mau nggak mau kena inflasi deh, mau dana pendidikan mau kita belanja, apalagi sekarang ada kalau saya kendaraan ya bensin ini juga walaupun yang untuk yang non subsidi ya, cuman tapi artinya inflasi tersebut pasti ada. Nah, kita perlu tuh menyiapkan itu untuk mengalahkannya lewat mana? Lewat reksadana saham ya untuk long term-nya. Gitu sih Mbak Eri. Soalnya tadi ada yang tanya nih Mas, kayak kalau ada THR-nya katanya nggak gede-gede banget, nah itu harus ditabung atau dimasukin ke investasi reksadana gitu kan. Berarti nih kalau dari Mas Irfan jawab, dari 5 elemen tadi harus dipenuhi dulu ya Mas, baru nanti salah satunya masuk ke dalam investasi gitu tadi. Kalau yang lainnya udah terpenuhi, baru 35 sampai 40% bisa kita beliin reksadana gitu. Mas, Oh, ada yang betul. lagi nih, kan selama Lebaran ini orang-orang kan pasti ya sedikit banyak ada yang mungkin ambil uang dari tabungannya gitu ya atau ambil uang dari investasinya buat keperluan hari raya gitu. Ini ada yang tanya, ini momen yang tepat nggak sih Mas waktu orang-orang tuh lagi banyak yang tarik uang, justru kita beli nih karena mungkin harganya turun. Itu benar nggak tuh Mas strateginya kayak gitu? Jadi dari reksadananya ya Hmm, banyak melakukan hal itu ya. hmm, Nggak apa-apa juga sih kalau memang kalau saya lihat performance reksadana sendiri akan terkait dari NAB-nya ya. NAB-nya ini kan terkait dari bermacam hal. Kalau memang terkait dari dana yang di withdraw tadi itu saya kira nggak akan terpengaruh terlalu signifikan sih gitu. Tapi kalau teman-teman sobat Bima memang butuh silahkan lakukanlah yang namanya kita butuh ya dana tersebut. Itu mungkin bisa dialokasikan ya tadi buat kebutuhan THR ini gitu. Porsinya berapa persen ya mungkin sekitar 10 sampai 20% ya boleh ditarik gitu ya untuk kebutuhan, tapi jangan lupa untuk long term-nya tetap itu kita harus siapkan, harus punya gitu ya. Betul Mbak Irin. Jadi kita
tetap aja taruh di alokasi tadi ya, mungkin saya memang long term 5 tahun kan, saya pengen nanti pengen naik umroh atau misalnya itu ya, atau pengen jalan-jalan sama orang tua gitu, sama keluarga gitu ya, yang jangkanya masih lama gitu mungkin, atau mungkin pengen ya membeli sesuatu yang nilainya juga cukup besar. Jangan lupa itu kita dengan melakukan pembelian secara bertahap ya Mbak Erin ya, itu juga memboost kita punya performance dari reksadana tersebut juga akan meningkat, karena kita beli setiap kali pergerakannya ya tadi, kadang lagi kita nggak pernah akan tahu mana yang paling atasnya gitu Mbak Erin, kita nggak pernah tahu ini udah peaknya belum untuk market. Saya kira itu kita bisa jawab, tapi secara growth ya, selama tadi sekarang juga apa Indonesia sendiri juga berkembang, terus juga perusahaan-perusahaan yang makin banyak yang masuk IPO, animo masyarakat asing juga banyak masuk ke kita instead of negara lain. Di Indonesia ini kan kita pilihan kalau nggak salah, kita tuh salah satu negara yang bisa dibilang kita salah satu yang global slowdown ini nggak terlalu terasa gitu ya. Kita mungkin Indonesia ini karena punya daya beli masyarakat satu kuat ya. Kedua itu apa kita punya cadangan ya dari sisi komoditi. Kita tuh bisa jual ekspor tuh tinggi dibanding kalau negara-negara lain ya. Yang ASEAN aja tuh kita salah satu yang gede. Mungkin yang punya consumer tinggi juga tuh Filipina gitu. Tapi secara keseluruhan ya kalau negara-negara ASEAN yang lain itu kurang lebih harus mengandalkan ya, mengandalkan dalamnya. Kalau kita tuh tinggal daya apa sumber daya alam kita jual, sebagian kita bisa dapat income dari situ gitu. Jadi devisa kita bisa melimpah. Nah, kita lihat itu perusahaan-perusahaan juga terus meningkat sih sekarang Mbak Erin. Jadi kita lihat untuk tetap beli secara bertahap, saya kira itu bisa mereduce tadi yang teman-teman sudah mengambil gitu ya. Habis itu mau beli lagi, nggak usah segede lagi kita beli mungkin di awal, tapi at least mulai aja average 20%, 20%, nggak tanpa terasa. Tapi itu justru akan meningkatkan performanya akan lebih baik dari sebelumnya dengan potensi reksadana saham secara tahun ini dan secara long term ini sangat baik ya. Itu sih Mbak Erin. Oke, Mas. Berarti nih intinya harus rutin lah ya. Kalau tadi memang ada keperluan dan mau diambil sedikit, ya udah nggak apa-apa. Yang penting dibalikin secara bertahap gitu kan. Setiap bulannya kita bisa nambah lagi. Gitu. Mas, tadi ada juga nih satu pertanyaan lagi mungkin Mas Irfan, kalau punya hutang nih yang jumlahnya kecil gitu ya, mungkin hutang konsumtif gitu, bukan hutang KPR atau cicilan mobil gitu kan, itu jangkanya lumayan panjang gitu. Seperti misalnya cicilan kartu kredit atau cicilan pay letter. Ketika terima THR, benar nggak nih Mas, kalau kita ya bayar utang dulu, baru habis itu nanti kalau ada sisa uangnya baru investasi. Benar ya kayak gitu ya? Bayarin mungkin saya sampaikan kalau memang ada hutang lebih baik kita lebih keuangannya akan lebih sehat ya teman-teman untuk kita reduce hutang tersebut, apalagi kalau kita regular harus bayar, kita harus disiplin yang namanya utang yang bayarin, karena ini terkait tadi ya, kalau nanti ke depannya kita ingin melakukan KPR atau melakukan pinjaman rumah ataupun apapun lah terkait usaha kita, kalau kitanya itu rutin bayar, misalnya kita punya hutang dan dibayar ya, dan kita nggak blacklist, itu sangat menguntungkan buat kita juga ke depan, buat usaha ataupun apapun juga ke depan. Jadi saya kira penting untuk tadi bayarin bilang ya, itu poin yang penting, kita harus bayar utang itu di depan. Jadi nggak bunga berbunga, itu yang kita hindari sih Mbak Erin, itu ya penting banget. Thank you Mbak Erin. Oke, Mas, kayaknya udah nggak kerasa udah mau setengah jam ngobrol-ngobrol. Mungkin Mas Irfan ada pesan nih buat Sobat Cuan yang menantikan THR, karena tadi juga banyak yang pada bilang belum terima THR-nya gitu. Apa nih kira-kira Mas pesannya buat yang pada mau terima THR? Oke, Mbak Erin, yang penting kita semua tetap semangat ya menjalankan hari-hari kita semua, ya tetap kita optimis ya sama yang kita lakukan dalam sehari-hari, yang mana salah satunya dengan THR ini kita bisa namanya apa ya, kita bisa menikmati juga ya, jangan lupa harus dinikmati sih Mbak Erin, jangan sampai Ya, kita bayar terus kita nggak punya lagi ngapain ya gitu, itu sangat disayangkan ya, kita harus nikmatin. Sobat Bimani harus coba ya mengalokasikan semuanya sesuai kebutuhan untuk teman-teman semua. Tapi yang jelas kita tetap optimis ke depannya. Itu sih Mbak Erin. Terima kasih.